perkenalkan, nama saya Dian Filardila dengan NIM 20108029. Saya dari kelas S1 TP01A. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineering atau mendirikan sebuah startup. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil post tes saya terkait tentang praktikum fisika. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan PPT saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hasil dari post tes praktikum fisika saya yang saya sajikan dalam bentuk PPT. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang modul 1 dengan judul gerak peluru atau gerak parabola. Nah, di sini apa sih tujuan dari praktikum kali ini? Jadi di sini ada dua tujuan. Yang pertama, dapat memahami konsep gerak peluru atau gerak parabola. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, variasi sudut tembakan, dan variasi jenis benda. Lalu apa sih alat dan bahan yang kita gunakan? Di sini ada tiga. Yang pertama ada modul eksperimennya itu sendiri tentang gerak peluru. Yang kedua ada software plus simulation dengan link sebagai berikut. Dan yang ketiga ada komputer atau laptop. Apa sih itu gerak peluru? Jadi, gerak peluru atau gerak parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua gerakan, yaitu gerakan horizontal yang searah dengan sumbu X dengan gerakan vertikal yang searah dengan sumbu Y. Nah, pada gerak horizontal ini akan bersifat LP atau gerak lurus beraturan, karena gesekan udara akan diabaikan. Sedangkan pada gerak vertikal akan bersifat LBB atau gerak lurus berubah beraturan, karena adanya pengaruh percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 rumus yang akan kita gunakan dalam modul ini. Yang pertama ada rumus waktu peluru di titik puncak, yaitu TP sama dengan V0 sin theta dibagi G. Lalu ada jarak maksimum atau R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Ketinggian maksimum yaitu Hmx sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2 gravitasi, di mana V0 merupakan kecepatan awal peluru yang ditembakkan, tetanya itu merupakan sudut awal tembakan, dan G-nya itu gravitasi atau percepatan gravitasi. Kita bisa menggunakan 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu hasil data waktu saat peluru mencapai di titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum peluru pada saat V0-nya atau kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second dengan sudut awal tembakan yang bervariasi. Nah, lalu di sini ada percobaan kedua, yaitu hasil data waktu saat peluru mencapai di titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum peluru pada saat sudut awal tembakannya sebesar 45 derajat dengan kecepatan tembakan yang akan bervariasi. Nah, lalu di sini ada yang terakhir, percobaan ketiga, yaitu hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum dan ketinggian maksimum peluru pada saat theta sama dengan 45 derajat dan kecepatan awal sebesar 10 meter per second terhadap berbagai jenis benda yang tentunya dengan variasi massa yang berbeda. Nah, di sini ada hasil tabel percobaan 1. Kita akan disajikan tabel di mana kita akan mencari nilai dari waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum dengan kecepatan awal yang tetap dan sudut tembakan awal yang bervariasi. Nah, sebelum membahas hasil percobaan ini, saya akan melakukan praktikumnya di Pet Simulation. Nah, jadi dari link yang saya cantumkan di awal di alat dan bahan praktikum itu tinggal disalin aja, terus di-copy, disalin di Google, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita akan milih yang lab, double klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini merupakan pelontarnya. Lalu di sini ada ini alat ukurnya untuk mengukur waktu, range dan ketinggian. Lalu di sini ada meteran untuk mengukur jarak. Lalu di sini ada berbagai jenis benda yang tentunya dengan massa juga yang berbeda. Nah, di sini juga bisa buat ngatur massa benda. Ini juga bisa ngatur diameter benda. Lalu ini ada gravitasi. Nah, untuk gravitasi saya akan menggunakan 9,81. Nah, di percobaan pertama itu kita akan mencari ketiga nilai tadi dengan variasi sudut yang berbeda. Nah, di sini saya akan mencoba dengan sudut 30 derajat.
dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Nah, ini langsung aja kita tembakkan. Nah, langsung kita ukur untuk nilai waktu di titik puncak dan ketinggian maksimum, kita bisa meletakkan alat ini di tengah titik hijau ini. Jadi di sini nih ada titik hijau. Nah, titik hijau ini nih merupakan penanda kalau ini tuh puncaknya. Nah, jadi langsung aja kita ukur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik puncak itu sebanyak 0,51 second dengan ketinggian maksimum sebesar 1,27 meter. Lalu kita akan mencari jarak maksimumnya dengan meteran. Ini kita letakkan di sini. Lalu ini kita tarik ke bolanya. Nah, ini kita dapatkan 8,83 meter. Nah, terus kita langsung aja kita lihat di PPT-nya. Nah, ini bisa dilihat ya hasilnya sama, 0,51 second, jarak maksimumnya 8,83 meter, dan ketinggian maksimumnya 1,27 meter. Nah, kita lakukan juga hal yang sama pada sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat, serta 90 derajat. Maka dia akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada tabel hasil percobaan satu ini, kita akan memperoleh nilai yang berbeda-berbeda. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa semakin besar sudut awal tembakan peluru, maka akan semakin besar juga ketinggian maksimum dari peluru yang dilontarkan. Sehingga waktu untuk mencapai titik puncak akan semakin lama juga. Nah, di sini kenapa waktu titik puncaknya juga semakin lama? Karena sebenarnya waktu titik puncak itu kan dipengaruhi dengan kecepatan awal. Cuman karena di sini kecepatan awalnya tetap, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sudut variasi yang berbeda akan berpengaruh terhadap ketinggian maksimumnya, di mana semakin besar sudut awal yang dilontarkan, maka semakin besar juga ketinggian maksimum peluru pada saat di titik puncaknya itu. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke percobaan 2. Nah, di percobaan kedua ini kita akan mencari ketiga nilai ini dengan sudut yang tetap sebesar 45 derajat, tetapi dengan kecepatan awal yang berbeda. Di sini ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, langsung saja ke pet simulation-nya. Nah, ini untuk menghapus percobaan, kita tinggal klik ini aja yang seperti hapusan. Terus kan karena di sini tidak di apa tidak masa bendanya tidak terlalu diperhatikan, jadi di sini kita pakainya cannonball aja. Jadi kita nggak perlu ngubah massa dan diameter karena itu udah otomatis terubah. Terus kita akan ubah sudutnya jadi 45 derajat. 45 derajat, oke. Nah, kecepatannya kita coba yang 5 meter per second. Langsung saja kita tembakkan. Nah, ini kita bisa ukur. Jadi waktu di titik puncaknya sebesar 0,36 second dengan ketinggian maksimumnya 0,64 meter. Lalu kita hitung jaraknya. Nah, di sini jaraknya kurang lebih 2,60 meter. Nah, kita langsung ke PPT lagi. Nah, ini kurang lebih sama ya untuk ketinggian maksimumnya dan jarak maksimumnya ini sama, cuman bedanya tadi itu saya dapatnya 2,6 ya. Bentar. Ya, 2,6. Ini nggak masalah pengukurannya. Ini kalau misalnya kita tepatin lagi, kita juga bisa mendapat 2,55. Nih, 2,57 mendekati. Sebenarnya untuk jarak ini kenapa bisa beda-beda? Karena ini kan kadang kita suka masukinnya nggak tepat gitu loh. Jadi ini kadang bisa di sini, bisa kegeseran. Jadi seperti itu. Tapi ini kita ganti aja jadi 2,57 di PPT-nya. 2,57. Oke, tidak masalah. Lalu kita akan melakukan percobaan yang sama pada kecepatan yang 10, 15, 20, dan 25, sehingga kita akan memperoleh hasil seperti berikut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semakin besar kecepatan awalnya, maka waktu di titik puncaknya juga semakin lama dan
ketinggian maksimumnya juga semakin besar, serta jarak maksimumnya juga semakin jauh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal akan berbanding lurus dengan waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat di rumus awal di sini, nah, di ketiga rumus ini pasti selalu menggunakan, kecepatan awal dan selalu berbanding lurus dengan apa yang dicari. Makanya, di percobaan ketiga ini, semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin besar juga nilai dari waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Nah, selanjutnya ini ada percobaan ketiga. Di sini kita akan mencari ketiga nilai ini dengan, jenis benda yang berbeda, tentunya dengan jenis benda yang berbeda ini akan menghasilkan massa yang berbeda juga. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikumnya dengan cannonball dan tank shell. Nah, sekarang kita ke pet simulation-nya aja. Nah, ini, kita hapus dulu, kita hapus, oke. Sudutnya kita bakal gunain sama 45 derajat, terus juga kita pakai kecepatan awalnya 10 meter per second. Nah, terus kita yang pertama kita pakai cannonball. Cannonball itu beratnya 17,60 kg. Kita lontarkan. Ini kita ukur. Nah, kurang lebih 10,20 untuk jaraknya. Lalu untuk waktu titik puncaknya itu 0,75 dan ketinggian maksimumnya 2,55. Ini kita hapus, lalu kita ganti dengan tank shell dengan berat 72 kg, diameter 0,15. Lalu kita lontarkan. Nah, bisa dilihat bahwa perbedaan massa ini akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Nih, bisa dilihat di sini jaraknya tetap 10,20 meter, jarak maksimumnya, terus waktu titik puncaknya juga 0,72 second, dan tinggi maksimumnya tetap 2,55 meter. Nah, kita balik ke PPT. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan massa mau semakin besar atau mau semakin kecil, nilainya akan sama. Hal ini kenapa? Karena, massa benda, itu tidak akan berpengaruh pada, pencarian waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Tetapi nilai massa akan sangat berpengaruh ketika yang dicari adalah usaha. Seperti itu. Setelah kita melakukan percobaan ini, saya akan menampilkan beberapa implementasi dari gerak peluru ini. Jadi gerak parabola atau gerak peluru ini terjadi pada setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu, melakukan gerak peluru. Nah, prinsip parabola ini dapat ditemukan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gerak parabola dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti oleh atlet bola voli yang menggunakannya dalam gerakan bola voli, atlet yang melakukan lompat jauh, pemain bola yang mengatur sudut dan kekuatan tendangan sehingga bola dapat mencapai pada sasaran yang tepat. Nah, selain itu juga gerak peluru atau gerak parabola ini bisa digunakan atau diterapkan pada bom yang akan dijatuhkan dari pesawat atau penembakan rudal. Nah, selain itu juga bisa digunakan ketika kayak, di dunia kemiliteran dalam, melontarkan sebuah peluru agar, sampai pada tepat sasarannya. Terus juga, eee, pelemparan bom juga itu juga bisa, seperti itu. Nah, sebelum, saya menutup presentasi saya punya sedikit quotes. Bentar, saya punya sedikit quotes sebagai penutup. Nah, di sini saya petik dari film Mulan, The Emperor of China, yang berbunyi, bunga yang mekar saat berada dalam kesulitan adalah bunga yang paling langka dan indah dibandingkan bunga yang lainnya. Nah, quote ini memiliki makna bahwa kita harus tetap berusaha dan terus bangkit walaupun di masa terpuruk apapun itu. Seperti pada saat pandemi ini, walaupun masa ini masih masa pandemi, kita tidak boleh putus semangat dan kita harus tetap berjuang. Karena perjuangan kita itu pasti akan tidak sia-sia, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.